Jadi ini menjelaskan tentang sifat-sifatnya orang yang beriman. Yang pertama, idza dzukiru biha kharru sujada. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah yang di situ ada perintah sujud, maka mereka tersungkur untuk sujud. Kharra itu dalam bahasa Arab adalah jatuh dan suara jatuh. Maka menggambarkan orang yang beriman yang mereka tersungkur sujud, dan dalam sujudnya bukan diam, tetapi dalam sujudnya bertasbih, mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah, meminta kepada Allah. Dalam sebagian tafsir disebutkan, seluruh keadaannya manusia ini, setan ada kesempatan untuk mengganggunya, ada kesempatan untuk menggodanya, ada kesempatan untuk memberikan was-was ke dalam hatinya. Selain ketika manusia ini sedang sujud. Ketika manusia ini sedang sujud, maka setan akan teringat. Dulu dia disuruh sujud, terus gak sujud, akhirnya jadi celaka. Maka ketika manusia sujud, maka setan ini langsung sedih, sibuk dengan dirinya sendiri. Maka manusia ketika sujud itu ma'sumun minasyaiton, terjaga dari setan, tetapi tidak terjaga dari dirinya sendiri. Maka kalau sujud itu enggak tawajuh, bukan karena setan, ya karena kita ini. Ya seperti bulan Ramadan gitulah. Bulan Ramadan setan sudah enggak mengganggu. Kalau kita tetap nakal waktu Ramadan, kita sudah jadi setan. Ketika sujud, setan sudah enggak mengganggu. Kok sujud ketiduran? Berarti kita sudah jadi setan. Inna rabbi qad nahani an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan. Wa ammar ruku' fa'addimu fihi ar-rabb. Wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a. Faqaminun ayyustajabu lakum. Allah telah melarang aku untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud, kata Nabi. Hadis sahih. Maka ketika rukuk, fa'addimu fihi rabb, agungkan Tuhan kamu dalam rukuk itu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Khasha'alaka sam'i wa basari wa muhi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Rukuk itu mengagungkan Allah. Wa ammas sujud fa aksiru bihi du'a. Ketika sujud perbanyak berdoa. Faqaminun ayyustajabu lakum. Doa ketika sujud ini sangat-sangat kuat kemungkinan diijabahi. Maka kalau kita ini banyak masalah, banyak sujud. Dalam artian banyak sholat. Sehingga kemudian doa. Akhirnya masalah-masalah kita, akhirat maupun dunia, diselesaikan oleh Allah. Amin Allahumma. Wa hum la yastakbirun. Dan sifatnya orang-orang yang beriman yang ketiga adalah tidak sombong. Sombong itu letaknya di hati. Bukan dari segi pakaian saja, bukan dari segi kendaraan saja, bukan dari segi cara jalan saja, bukan dari segi cara berbicara saja. Sombong itu letaknya di hati. Dan tidak ada kesombongan yang lebih besar melebihi seorang hamba tidak mau tunduk kepada Tuhannya. Tidak ada kesombongan yang lebih besar melebihi seorang hamba dipanggil ke masjid, kemudian dia enggan untuk bersujud kepada Tuhan. Di antara kesombongan yang terselip dalam hati manusia yang tidak sadar adalah ketika dia ini tidak mau mencari ilmu. Merasa ilmunya sudah cukup. Ilmunya sudah tinggi. Sudah sundul langit. Kalau perlu sundul arsy. Ternyata arsy-nya iblis. Sehingga dia enggan belajar ilmu.
Dan sifatnya orang beriman apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Sifat mereka, lambung-lambung mereka terangkat dari tempat tidurnya. Jauh dari tempat tidurnya. Jadi di sini Allah bukan mengatakan yujafuna janbahum atau yujafi janbahu. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur dalam artian usaha bangun. Tetapi Allah mengatakan tatajafa. Lambung-lambung mereka menjauh dengan sendirinya. Artinya tanpa ada ikhtiar, memang orang-orang yang dekat kepada Allah ini sudah otomatis bangun. Kalau orang nggak dekat dengan Allah, otomatis tidak bangun. Makanya dalam satu hadis dikatakan, innallaha yubghidu kulla jawadin ja'dariyin sahabin fil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar. Orang yang paling dibenci oleh Allah diantaranya orang-orang yang sombong, suka teriak-teriak. Kemudian jifatin bil lail, kalau malam seperti bangkai, nggak ada gerakan. Dibangunin susah sekali, kena air pun nggak bangun. Bahkan kadang-kadang komat langsung sholat tanpa wudhu. Ini orang-orang ahlul ghaflah. Kalau ahlul yaqdah, tatajafa junubuhum. Lambung mereka menjauh, bangun dengan sendirinya. Seakan-akan bumi itu menjauhkan mereka dari bumi. Langsung bangun, langsung bangun. Tidur sebentar, langsung bangun. Kalau ahlul ghaflah, duduk sebentar, langsung tidur. Ini beda sekali jadinya. Allahu Akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi sifatnya orang iman yang keempat yang dicintai oleh Allah adalah jadi ahli tahajud. Insyaallah semuanya. Insyaallah. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum wa manhatun 'anil ism wa madradatin 'anid da'. Selalulah kalian tahajud. Karena itu adalah ciri khas orang saleh sebelum kalian, menjauhkan dari perbuatan dosa, menghilangkan penyakit-penyakit. Maka orang kok penyakitan, itu karena kurang tahajud. Hari-hari maksiat, ini karena kurang tahajud. Salat malam ini betul-betul ciri khasnya orang saleh. Ini orang itu nggak bisa digambarkan saleh kalau belum salat malam. Makanya zaman dulu, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu dipulangkan dari pondok bukan karena kasus, bukan. Karena nggak tahajud itu sudah layak dipulangkan. Maka tahajud ini betul-betul ciri khasnya orang soleh yang dipuji-puji oleh Allah di Quran. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Malam itu sedikit tidur. Jadi tahajud ala orang dulu dengan tahajud zaman sekarang ini beda. Tahajud zaman dulu itu lebih banyak meleknya ketimbang tidurnya. Seorang anak muda yang tidak puasa dan malam selalu tahajud. Suatu malam dia ini ketiduran. Maka dia bermimpi melihat seakan-akan mihrabnya itu terbelah. Mihrab tempat dia selalu tahajud itu terbelah. Maka dari mihrab itu keluarlah wanita-wanita yang begitu cantik-cantik sekali yang nggak bisa digambarkan kecantikannya. Di antara wanita-wanita yang cantik itu ada satu itu jelek. Jelek hitam pokoknya nggak menarik sama sekali. Maka dia terheran-heran melihat dua pemandangan yang begitu kontras ini, dia terheran-heran. Man antunna wa ma balu hadhihi. Kalian ini siapa? Dan siapa ini kok tiba-tiba jelek sendiri, ini siapa? Maka wanita-wanita itu mengatakan, kami adalah malam-malam yang kamu gunakan untuk tahajud. Lain jelek ini malam ini yang kamu nggak tahajud, ini jelek ini. Seandainya kamu mati malam ini, maka bagianmu yang di akhirat adalah yang jelek ini. Coba bayangkan, lah kita itu kira-kira dapatnya berapa dapatnya itu? Apa julek semua 360 hari, terus yang cantik mungkin satu, itu pun agak jerawatan karena ngantuk. Maka yang jelek ini dicaci pun nggak terima. Akhirnya dia bersyair,
is'al li maulaka wardudni ila hali fa anta qabbahtani min baini ashkali la tarkudanna al-layaliya ma hayita fa in nimtal layaliya fa hunnad dahra amthali. Kamu ini, saya begini gara-gara kamu. Is'al li maulak, tanggung jawab. Minta kepada Tuhanmu. Wardudni ila hali, jadikan aku cerah sebagaimana yang lain. Fa anta qabbahtani min baini amsali. Kamu menjadikan aku ini begini, jelek begini gara-gara kamu. La tarkudannal layaliya ma hayita fa in nimtal layaliya fa hunnad dahra amthali. Jangan kamu tidur di malam hari. Selagi masih hidup, nggak boleh tidur kalau malam. Kalau kamu tidur di malam hari, maka semua malammu bentuknya kayak aku. La ilaha illallah. Tapi kita nggak usah nunggu syair ini baru tahajud. Karena jelek semua, nggak perlu datang dia. Nggak perlu dia sakit hati, karena semua begitu semua. Maka yang cantik-cantik pun bersyair juga. Abshir bi khairin fa innaka qad niltal ghina abadan fi jannatil khuldi wa rawdatin wa jannati. Nahnu al-layali allati kunta tasharuha taqra'ul qur'ana bi tarji'in wa rannati. Abshir faqad nilta ma tarjuhu min malikin barrin yajudu bi ifdalin wa farhati. Ghadan tarahu tajalla ghaira muhtajibin tudna ilaihi wa tuhdha bittahiyati. Bergembiralah kamu, wahai orang yang selalu tahajud, kamu sudah jadi orang yang sekaya-kayanya karena kamu akan menjadi penghuni surga. Semoga termasuk kita semua. Nahnul layalil lawati kunta tasharu. Kami ini adalah malam-malam yang dulu kamu selalu melek di malam itu. Ngapain malam enggak tidur? Tatlul Qur'ana bitarji'in warannati. Baca Quran dengan nada seindah-indahnya. Kadang-kadang kita ini kalau simaan bacanya bagus, tahajud. Ini baca apa ini? Ini bukan baca Quran nih, baca gitu. Abshir, bergembiralah. Faqad nilta ma tarjuhu min malikin. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu harapkan dari seorang raja di raja. Barin, yang begitu baik. Siapa? Allah. Yajudu bi ifdalin wa farhati. Yang selalu memberikan anugerah-anugerah dan kegembiraan-kegembiraan. Bentuknya apa itu? Ghadan tarahu tajalla ghaira muhtajibin. Besok kamu bisa melihat Tuhanmu langsung tanpa hijab. Bila kaifin wala misal. Bukan hanya melihat, tudna ilaihi, kamu akan dipanggil olehnya. Wa tuhdha bittahiyati, Tuhan mengucapkan selamat kepada kamu. Nah, ini dihafalkan insyaallah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka memohon kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'a, dalam keadaan berharap dan takut. Takut salatnya enggak diterima, berharap walaupun amalnya enggak seberapa tapi sudinya Allah menerima. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sifatnya orang iman nih, ahli sedekah. Maka orang iman itu enggak cocok, pelit tuh enggak cocok. As-sahih qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Maka jangan jadi orang pelit. Enggak ada orang soleh pelit itu, enggak ada. Cuman menata gitu saja. Fala ta'lamu nafsum ma uhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Kalau orang itu sudah selalu sujud kepada Allah, tidak sombong, tahajud, hatinya berharap dan takut, selalu sedekah,
Maka apa balasannya? La ta'lamu nafsum ma uhfiya lahum min qurrati a'yun. Diberi sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Orang-orang yang rajin tahajud, Allah menyiapkan bagi mereka ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wala ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahkan malaikat yang derajatnya tinggi, nabi yang diutus pun enggak diperbolehkan melihat apa yang disiapkan untuk ahli tahajud. Makanya orang enggak tahajud itu jelek betul, walaupun enggak haram, tapi jelek betul. Itu mesti sebab keharaman yang dilakukan di siang hari. Makanya Nabi mengatakan, kalau orang enggak tahajud, daka rajulun balas syaitanu fi udunai. Kalau ada orang enggak bangun tahajud, itu adalah orang yang telinganya dikencingi sama setan. Maka coba dikorek itu, ada enggak sisanya itu? Nah, sisanya ada apa enggak? Jangan-jangan masih banyak. Mughallat itu kalau setan tuh. Nah, jadi Masya Allah. Dan harus diingat lagi, termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah ahli tahajud. Nah, ini harus diingat-ingat. Termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah ahli tahajud. Masuk surga tanpa hisab, ada yang memuji Allah di saat susah ataupun senang. Masuk surga tanpa hisab, ada di antaranya yang suka maafkan orang. Masuk surga tanpa hisab, di antaranya orang yang mati syahid. Nah, di antaranya masuk surga tanpa hisab itu adalah ahli tahajud. Insyaallah semuanya nih. Dari tahajud yang lama tahajud itu. Man tala qiyamuhu bil lail hana alaihil qiyam yaumal qiyamah. Siapa yang dulu di dunia dia sudah banyak berdiri, panjang berdirinya untuk sholat malam, maka nanti pada hari kiamat dia dimudahkan oleh Allah berdiri. Yang lain pada berdiri, dia sudah duduk karena sudah banyak berdiri ketika di dunia. Nah, lah yang banyak duduk itu ya repot nanti. Kayaknya banyak berdiri jadinya. Allah, maka surga itu fala ta'lamu nafsun. Tidak ada yang tahu sama sekali. Mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat yang seperti itu. Wala udhunun sami'at, telinga enggak pernah mendengar suara-suara yang indahnya seperti itu. Di surga itu ada malaikat karubiyun atau malaikat ruhaniyun yang kalau sudah bernyanyi maka akan surga-surga itu bunyi semua dengan tasbih dan tahmid yang begitu indah. Yang mana yang dulu suka mendengarkan musik enggak bisa mendengarkan suara malaikat ini. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayang di hatinya manusia. Apa saja yang kita bayangkan mengenai surga, maka surga jauh lebih indah lagi. Kita bayangkan begini, surga lebih bagus lagi. Kita bayangkan makanan begini, surga lebih indah lagi. Kita bayangkan macam-macam yang kita bayangkan, semua lebih indah lagi di surga. Fa'akrim bi jannatin na'imi wa ahliha ihwana sidqin ayyama ihwani jiranu rabbil alamin wa hizbuhu akrim bihim min safwatin jirani hum yasma'una kalamahu wa yarawnahu wal muqlatani ilayhi nadiratani wa alayhim fiha malabis sundusin wa 'alal mafariqi ahsanut tijani tijanuhum min lu'lu'in wa zabarjatin أو فضة من خالص العقيان وخواتم من عسجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان وطعامهم من لحم طير ناعم كالبحت يطعم سائر الألوان إن كنت مشتاقا بها كلفا بها شوك الغريب لرؤية الأوطان فاعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني. Itu sebagian kisahnya ahli surga. Akrim bi jannatin na'imi wa ahliha. Begitu mulianya orang-orang yang berada di surga. Kenapa? Ikhwana sidqin ayyama ikhwani. Mereka adalah teman-teman yang jujur, bukan penipu, bukan pengkhianat. Karena mereka bukan penipu, bukan pengkhianat, jiranu rabbil alamin wa hizbuhu, diizinkan oleh Allah
untuk berdekatan dengan Allah. Nggak ada pangkat yang lebih tinggi melebihi berdekatan dengan Allah, itu nggak ada. Tentu berdekatannya maksudnya bila kaifin wala misal, karena Allah nggak di surga. Nanti keliru lagi. Oh, Allah di surga ya, makanya kita deket-deketan. Oh, keliru. Bukan hanya dekat dengan Allah. Hum yasma'una kalamahu wa yarawnahu wal muqlatani ilaihi nadiratani. Mereka bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah bila kaifin wala misal. Kita ini berbincang dengan orang yang kita cintai berjam-jam enggak terasa. Kalau berbincang-bincang dengan Gusti Allah kira-kira rasanya gimana? Enggak bisa dibayangkan sama sekali. Allah in kunta mustaqan biha kalifan biha syauqal gharibi li ru'yatil awtani fa'mal li jannatil huldi wa biha. Kalau memang kita ini pengen surga, caranya gimana? Ya amal untuk surga. Jangan pengen tok terus kemudian tidur. Saya pengen jadi ahli surga ya Allah, terus rokok. Saya pengen jadi ahli surga ya Allah, ngeslot. Enggak cocok namanya ini. Kalau pengen jadi ahli surga, malam ini tahajud mulai jam 2. Insyaallah. Mulai jam 2 sampai jam 2 lebih 2. Enggak jadi kalau begitu. Mulai jam 2